Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah diberi nikmat sehat jasmani maupun rohani dari Allah Subhanahu wa taala, karena dari beliaulah kita mampu atau bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring hari ini. Oke, alhamdulillah. Coba kita cek teman-teman kita tadi siapa yang belum absen. Adakah teman kita yang sakit? Atau ada juga teman kita yang hari ini mungkin berhalangan mengikuti pembelajaran daring hari ini? Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Kakak ada yang tahu apa itu organ gerak? Nah iya, organ gerak itu adalah alat untuk bergeraknya makhluk hidup. Sekarang silahkan kakak buka pelajaran tematik subtema 1, tema 1 subtema 1 tentang organ gerak hewan. Di situ ada muatan IPA atau pembelajaran IPA tentang alat gerak hewan dan manusia. Oke, siapa yang masih ada yang tahu alat gerak hewan dan manusia itu apa saja? Iya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia memerlukan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makhluk hidup juga bergerak. Makhluk hidup juga ada yang bergerak sendiri, kaki, sayap, terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Siapa yang tahu alat gerak aktif itu apa? Oke, alat gerak aktif merupakan otot, dan alat gerak pasif itu disebut tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Terus tulang dapat disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot tulang tidak bisa bergerak atau tidak dapat bergerak. Jadi tangan kita ini bisa digini-giniin, itu digerakkan oleh otot. Kita lanjut di halaman 4. Di situ ada muatan bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut di halaman 4, silakan kakak baca. Di situ di halaman 5 ada bacaan tentang gurita. Silakan kakak baca, Bunda kasih waktu 2 menit. Oke, sudah dibaca semua. Kalau sudah, silahkan kakak buka dulu di halaman 4. Kakak lihat di halaman 4, pengertian ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Ada yang tahu ide pokok itu apa? Oke, kalau belum ada yang tahu, Bunda ingin menjelaskan tentang ide pokok. Ide pokok itu adalah informasi utama yang disampaikan dalam suatu teks tersebut. Nah, itu ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Jadi ide pokok itu tadi inti dari suatu permasalahan dari suatu teks tersebut. Nah, ide pokok itu sendiri berisi tentang gagasan dasar tentang penulis atau pembuat teks tersebut. Nah, oleh sebab itu ide pokok dalam teks sering juga disebut dengan ide pokok atau pokok pikiran atau gagasan utama pada teks. Nah, untuk menentukan ide pokok itu sendiri, kita dapat membaca teks itu dengan seksama atau secara keseluruhan agar kita dapat menentukan gagasan utama atau ide pokoknya tersebut ya. Setelah itu, cari kalimat utama dari teks tersebut atau inti dari teks tersebut. Oke, tadi kita sudah membaca tentang bacaan yang ada di halaman 5 itu tentang gurita. Coba kakak tentukan ide pokoknya itu apa? Siapa yang sudah? Baik, kalau yang sudah, ide pokok dari bacaan gurita tersebut adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Oke, untuk hari ini sudah cukup sampai di sini,
pembelajaran kita pada hari ini. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.